Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Bawaslu yang kami hormati dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan 1447 Hijriah hadir di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang terus bergerak. Kita telah melewati pemilu dan pilkada 2024. Kita menyaksikan bagaimana pesta demokrasi menjadi ruang kompetisi gagasan, tetapi juga tak jarang menjadi arena pertarungan kepentingan. Hari ini melalui mimbar Ramadan Ngabuburit Pengawasan, kita akan membahas satu pertanyaan penting. Kemana arah demokrasi kita setelah hiruk pikuk kontestasi? Nah, dalam hal tersebut, pada pertemuan kali ini akan kita bedah ya, dalam momentum bulan Ramadan dari sisi hukum, dari pengawasan di era politik kekinian. Sahabat Bawaslu sekalian, pemirsa yang budiman, salah satu tantangan demokrasi kekinian adalah fenomena post-trust politik, ketika opini lebih dipercaya daripada fakta. Media sosial menjadi arena utama pembentukan persepsi. Informasi bergerak lebih cepat, tetapi tidak semuanya benar. Hoax, disinformasi, framing, politik, dan polarisasi identitas menjadi tantangan yang nyata. Nah, dalam konteks hukum kepemiluan, ini bukan persoalan sepele, sahabat Bawaslu sekalian. Informasi yang salah dapat mempengaruhi pilihan pemilih, menurunkan legitimasi hasil pemilu, Bapak Ibu sekalian, memicu konflik horizontal. Boleh saya kutip dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, dalam hal ini prinsip tabayun selalu menjadi fondasi demokrasi yang sehat. Nah, disinilah pengawasan memiliki peran strategis, Bapak Ibu sekalian. Sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, tugas pengawasan tidak hanya administratif, tetapi juga menjaga kualitas informasi publik. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, isu lain yang masih menjadi perhatian adalah politik transaksional, politik uang, bantuan bersyarat, mobilisasi sumber daya negara, hingga praktek patronase adalah merupakan ancaman serius bagi demokrasi substantif. Secara hukum, politik uang melanggar regulasi kepemiluan. Secara moral, ia merusak keadilan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat pemberi dan penerima suap. Nah, demokrasi yang kita bangun, demokrasi yang selama ini diduga ada transaksi, adalah bukan demokrasi yang bermartabat, sahabat sekalian. Pemirsa yang kami hormati, pengawasan hadir untuk memastikan kompetisi berlangsung adil. Setiap kandidat memiliki kesempatan yang setara. Setiap suara dihitung tanpa manipulasi. Ramadan mengajarkan pengendalian diri. Jika lapar saja mampu kita tahan, maka godaan materi dan kekuasaan juga harus mampu kita kendalikan. Sahabat Bawaslu yang kami hormati,
Dalam dinamika politik kekinian, netralitas aparatur negara selalu menjadi isu penting. Demokrasi menuntut birokrasi yang profesional, bukan partisan. Kekuasaan yang memihak pastinya akan merusak kesetaraan kontestasi. Dalam hukum kepemiluan, netralitas adalah prinsip yang sangat fundamental, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'an lillah walau ala anfusikum. Dalam hal ini artinya, isi kandungannya, garis besarnya adalah jadilah kamu penegak keadilan sekalipun terhadap dirimu sendiri. Nah, integritas tidak boleh tunduk pada tekanan kekuasaan. Pengawasan harus berdiri di atas semua kepentingan. Sahabat sekalian, pemirsa yang kami hormati, pemilu yang terlaksana tepat waktu adalah demokrasi prosedural. Namun demokrasi yang adil, transparan, dan dipercaya publik adalah demokrasi yang substantif. Tantangan kita hari ini bukan hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi menjaga kualitasnya. Apa indikatornya? Indikatornya adalah demokrasi yang sehat, yakni meliputi partisipasi publik yang sadar, bukan terpaksa, kampanye berbasis gagasan, bukan serangan personal, penegakan hukum yang konsisten, sengketa yang diselesaikan secara adil dan bijaksana. Pengawasan sangat menjadi instrumen dan menjaga kualitas tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ditekankan bahwasanya pengawasan adalah menjadi fundamental pertama untuk menjaga keadilan dan kewibawaan demokrasi tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap kontestasi politik berpotensi memecah belah. Polarisasi berbasis identitas agama, suku, maupun kelompok dapat menjadi ancaman persatuan, ancaman disintegrasi. Sebagaimana kita kutip dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasamu bihablillahi. Saya ini apa bro? Oh, jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasamu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Demokrasi tidak boleh memutus ukhuwah. Tugas pengawasan juga mencakup pencegahan kampanye yang mengandung unsur sara, suku, agama, dan ras, ujaran kebencian, dan provokasi. Ramadan adalah bulan persaudaraan. Demokrasi harus tetap berada dalam bingkai kebangsaan. Sahabat Bawaslu yang budiman dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum kepemiluan bukan sekedar teks regulasi, ia adalah pagar legitimasi. Tanpa penegakan hukum, hasil pemilu dipertanyakan, kepercayaan publik menurun, stabilitas politik terganggu. Oleh karenanya, pengawasan harus mencakup dan meliputi di antaranya pencegahan, pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa. Semua dilakukan untuk menjaga legitimasi demokrasi. Semua dilakukan adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Republik Indonesia. Ramadan adalah bulan evaluasi diri.
pertanyaan reflektif untuk kita semua. Sekarang ini, apakah politik kita sudah beretika? Sekarang ini, apakah kekuasaan dijalankan untuk pelayanan atau kepentingan? Dan sekarang ini, apakah hukum sudah ditegakkan tanpa diskriminasi? Dalam hal tersebut, demokrasi membutuhkan aktor-aktor yang berakhlak untuk berintegritas. Integritas adalah bukan hanya sebatas slogan, ia merupakan konsistensi antara ucapan dan tindakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demokrasi Indonesia akan kuat jika semua instrumen regulasi ditegakkan, peraturan perundang-undangan, semua masyarakat tunduk dan patuh, pengawasan dijalankan secara profesional, aparatur netral, serta ASN tidak memihak dan tidak melaksanakan kampanye, serta masyarakat harus kritis dan rasional, Bapak Ibu sekalian. Ramadan di tahun 1447 Hijriah adalah momentum memperkuat moral demokrasi. Mari jadikan pengawasan bukan sekedar kewajiban formal, tetapi panggilan nurani, Bapak Ibu sekalian. Karena pada akhirnya demokrasi bukan hanya soal menang dan kalah, akan tetapi demokrasi adalah soal keadilan, dan keadilan itu adalah merupakan perintah Tuhan yang harus dijaga, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing bangsa ini, membimbing kita semua menuju demokrasi yang berintegritas, berkeadaban dan bermartabat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.